terbentuk individu atau satu organisme. Ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari interaksi dari setiap organisme atau makhluk hidup. Jadi kita mau mempelajari interaksi pada makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya. Jadi materi kita hari ini judulnya interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya. Oke. Anak-anak sekalian, apa anak pernah melihat ikan dalam akuarium? Apa yang dilakukan yang kalian lihat ikan itu di dalam akuarium? Ya, berenang, ya. Dia berenang. Itu salah satu contoh interaksi makhluk hidup antara lingkungannya. Jadi lingkungannya adalah air, udara, cahaya yang ada di sana, ya. Dan itu adalah salah satu jenis interaksi. Jadi dia berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya agar dia dapat melanjutkan kehidupannya, ya. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, pertama, peserta didik dapat menjelaskan komponen-komponen lingkungan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pola interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi pola interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nomor 3, melalui pengamatan di lingkungan sekitarnya, peserta didik dapat mengidentifikasi pola interaksi pada makhluk hidup. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat membuat rantai makanan yang terjadi di lingkungan sekolah. Jadi melalui pengamatannya. Jadi sebentar anak-anak saya butuh waktu sekitar 15 menit untuk keluar ke lingkungan sekolah untuk melakukan pengamatan. Ya, oke. Saya mengecek hadiran mana ada pelaporan yang tidak ada. Oh iya, Ikram yang dari Hendrik ya, Ikram Bu sama Yati. Ini selalu ditarik. Ikram jangan lagi terlibat. Oh. Nanti di. Jadi ya, sebelum kita lanjut, anak-anak harus memahami dulu apa itu ekologi dan ekosistem. Ya. Jadi ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik dengan makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan ekosistem adalah suatu sistem hubungan timbal balik yang terbentuk antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi itu adalah ekosistem. Oke, harus dipahami dulu ini sebelum lanjut. Nah, komponen dalam ekosistem. Jadi komponen di dalam ekosistem ada dua, ya. Yang pertama komponen biotik, yang kedua komponen abiotik. Jadi mudah dihafalnya ya, biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, dari kata bio, hidup ya. Jadi komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya tumbuhan, hewan, serta manusia ya. Tumbuhan ini sifatnya autotrof, mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, makanya dikatakan produsen. Sedangkan hewan sifatnya konsumen, heterotrof, tidak mampu membuat makanannya sendiri. Kemudian komponen abiotik, komponen yang tidak hidup, seperti cahaya, udara, tanah. Jadi cahaya itu adalah sumber energi utama bagi kehidupan di bumi ini, ya. Cahaya digunakan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Udara kita gunakan untuk bernafas, ya. Kemudian tanah adalah tempat kita bercocok tanam, tempat kita berpijak di bumi ini, ya. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa komponen abiotik. Dari kata abiotik tidak hidup. Anak-anak sering kita suruh orang kata, tolong nak ambilkan itu, kita sering bilang nah, jadi itu artinya tidak, ya, menyatakan tidak. Jadi mudah ini dihafalnya, jangan lagi ada pertanyaan sebentar komponen dalam sintesis biotik, abiotik. Oke? Satuan dalam ekosistem. Jadi satuan-satuan di dalam ekosistem
ya. Jadi individu itu tertunggal ya. Misalnya seekor burung, seekor monyet atau seekor harimau itu adalah individu. Misalnya di dalam satu tempat tertentu ada seekor kuda juga, misalnya itu adalah individu. Sedangkan yang berikutnya adalah populasi. Jadi populasi adalah kumpulan individu yang sejenis. Jadi yang sejenis, satu spesies. Ya, yang sejenis. Misalnya dalam satu lapangan ada kelompok kuda semua. Ya, itu namanya populasi kuda. Ya. Kemudian komunitas. Kumpulan berbagai populasi. Jadi kumpulan berbagai populasi yang mendiami suatu tempat atau suatu habitat. Ya, itu komunitas. Jadi misalnya ada sekumpulan kuda, ya, ada populasi kuda, ada populasi harimau, ada populasi rusa, ya, semua dalam satu komunitas. Oke? Jadi individu, populasi, komunitas. Kemudian ekosistem. Jadi dalam ekosistem ini setiap komunitas itu melakukan interaksi dengan lingkungannya, apakah itu ekosistem darat atau ekosistem laut. Ekosistem darat, laut itu membentuk biosfer. Jadi biosfer, contohnya ini bumi ini, ya, itu adalah biosfer. Pola interaksi di dalam ekosistem. Pola interaksi di dalam ekosistem. Yang pertama, pola interaksi sesama komponen biotik dengan abiotik. Contohnya tumbuhan dengan cahaya, ya. Tumbuhan tidak bisa hidup tanpa cahaya, tanpa udara dan tanpa tanah, ya. Cahaya digunakan untuk berfotosintesis, karbon dioksida untuk pernapasan atau respirasi, kemudian air untuk dijadikan dan tetap harus dijadikan sebagai sumber makanan bagi tumbuhan dan diolah melalui proses fotosintesis. Oke. Kemudian predasi, ini juga pola interaksi. Predasi adalah pola interaksi melibatkan pemangsa dan dimangsa. Ya, contohnya rusa dengan harimau atau macan, ya. Nah, itu namanya predasi. Predasi, ya. Pemangsa dan dimangsa. Yang mana di sini pemangsa? Iya, harimau. Yang dimangsa adalah rusa. Oke. Sudah paham sampai di sini? Simbiosis mutualisme, ya. Contohnya bunga anggrek, bunga dan kupu-kupu. Jadi simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya tadi ini bunganya diuntungkan. Ketika ada kupu-kupu yang hinggap karena dia menggoyangkan serbuk sari sehingga bisa membantu penyerbukan. Kupu-kupu juga diuntungkan karena dia kita manusia yang digigit bisa sakit, ya. Benar. Sekarang rantai makanan. Peristiwa perpindahan energi melalui proses makan dan dimakan. Jadi dalam interaksi antar lingkungan terjadi rantai makanan, ya. Proses makan dan dimakan di dalam lingkungan itu. Jadi makhluk hidup untuk yang ulat konsumen ketiga, ya. Oke. Dan konsumen keempat adalah pengurai atau jamur. Kemudian jaring-jaring makanan, ya. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang membentuk jaring yang kompleks. Jadi lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan, ya. Dan aku bisa lihat seperti ini di atas. Jadi misalnya satu produsen bisa menjadi makanan oleh beberapa hewan, ya. Bisa menjadi makanan oleh beberapa hewan. Hewan pemakan atau konsumen pertama bisa dimakan oleh beberapa predator lainnya. Ya, seperti itu yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah sudah mengerti semua kalau begitu, ya. Jadi halaman sekolah, ya. Kemudian di belakang kelas. Kelompok tumbuhan dengan KPKI. Kalau kelompok tumbuhan kelompok udara.
Oke, ada di sini diisi ya. Ini kelompok udara. Kelompok kita di depan saja. Oke. Waktunya 10. Jadi simbolis apa yang kalian lihat? Langsung amati. Komisaris Capital. Aku bisa lagi Kalau ada yang mudah karena memang cuma 2 nomor pertanyaan, silakan masuk. Apa kira-kira ada lihat simbolis apa dengan apa itu? Oh iya, silakan ditulis sesuai dengan yang diamati, ya. Jadi jangan menulis yang tidak diamati, yang diamati saja. Kalau sudah ada 1 atau 2 itu sudah cukup. Kasih besar-besar soalnya supaya Nia tulisannya sudah di belakang bisa lihat. Ini sebentar dibacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di kolom kiri masing-masing. Silakan dibacakan. Simbiosis parasitisme. Pohon coklat dan benalu. Benalu yang hidup di atas pohon coklat bertindak parasit karena benalu diunturkan dengan menyerap dari pohon coklat. Sedangkan pohon coklat diberikan hingga lama-lama akan mati. Alhamdulillah, bagus sekali ya jawabannya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Andre. Ya. Ya, benar semua jawabannya. Ada atau ada jawaban yang ini sama dengan kelompok tumbuhan tadi ya? Bagus ya jawabannya. Tapi iya, oke. Dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan ulat, ulat dimakan elang, elang dimakan samurai. Jadi bagus sekali jawabannya. Jadi di belakang kelas tulisannya ada kompetensi. Jadi buahnya itu dimakan oleh ulat ya yang dia mati, kemudian dimakan ulatnya dimakan ayam lagi. Nah, jadi ini secara alamiah walaupun anak kecil, tapi setelah melihat produsennya, konsumen pertama bisa menyimpulkan bahwa ini secara alami bisa terjadi rantai makanan seperti ini. Ya, saya kira anak. Jadi ini penilaiannya secara berkelompok. Sebentar ada penilaiannya secara perorangan. Oh iya, tulis dulu nama sebentar di buku. Jadi ada gambar. Garis apakah dia komponen biotik atau abiotik. Jadi di gambar itu batu kemudian buah teratai apakah yang mana apakah buah teratai masuk abiotik atau biotik? Tinggal dikasih tanda panah. Oke? Buat dikerja. Oke? Sudah selesai yang ini? Yang matahari sama antara metualisme. Jadi menarik ya. Jadi yang pertama itu perhatikan ini jelasnya komensalisme jelas di fotokopiannya. Komensalisme, predator,
mutualisme, naturalisme, dan parasitisme. Apakah gambar pertama itu masuk predator atau kompensalisme? Oke? Iya, nggak usah digambar, nah, tinggal dikasih tanda panah. Iya. Ini gambar yang terakhir rusa dengan harimau, ya? Apakah termasuk parasitisme, predator kan? Nah, jadi kalau misalnya dia predator kasih tanda garis panah dulu. Iya. Tolong bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Warna apa ini, Bu? Oke, silakan diamati, didiskusikan ya. Yang mana? Kurasa. Bunga menjalar di batu. Yang mana? Oke, kayak benalu. Nah, benalu pada pohon itu termasuk simbiosis apa? Tinggal di. Nah, kalau misalnya dia parasit, menurut kamu ya di garis panah ke sini, ya. Yang pertama, komponen dalam lingkungan terdiri atas dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Kemudian oleh interaksi dalam ekosistem antar komponen biotik dan abiotik seperti predasi dan simbiosis. Rantai makanan adalah perpindahan energi dengan peristiwa makan dan dimakan. Kemudian jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang membentuk jaring-jaring yang kompleks. Ya, jadi itu kesimpulan dari pembelajaran kita. Tapi saya dulu ingin merefleksi. Ini perorangan penilaiannya, perorangan, oke? Jadi penilaian saya adalah perorangan. Saya kasih waktu 5 detik untuk menjawab. B. Predasi. Oke, siapa namanya? Afdal. Oke, jadi jawaban yang pertama dari gambar kita sesuaikan dengan pilihan A, B, C, D. Sudah dijawab oleh Muhammad Afdal. Jawabannya predasi, ya. Nah, macan jadi rusa dimangsa oleh harimau. Oke, jadi ini jawabannya bagian B. Oke, tepuk tangan dulu. Berlomba ya, angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Kalau bisa sebutkan nama. Masih ada 2 nomor. Lihat gambar, langsung dijawab, pilih yang mana pasangannya. Tadi apa? Ini siapa? Suci Lestari ya? Kalau yang lain, oke. Iya, dia Irma. Jadi ini penilaiannya perorangan, ya. Jadi Irma menjawab jawabannya simbiosis parasitisme. Jadi orang yang digigit nyamuk simbiosis parasitisme. Oke? Masih ada? Lomba angkat tangan ya, angkat tangan. Siapa dulu angkat tangan dia yang dapat. Kata pada rantai makanan di bawah termasuk konsumen titik-titik yang ditanda X itu termasuk konsumen keberapa? Ketiga. Siapa tadi yang menjawab? Namanya? Rizwan, oke. Jadi termasuk konsumen kedua. Konsumen pertama yang mana? Oke. Yang mana? Iya. Jadi konsumen pertama, alhamdulillah. Setelah masih ada? Sudah tidak ada lagi ya. Jadi setelah saya merefleksi, alhamdulillah saya merasa anak-anak semua pada pembelajaran interaksi antara makhluk hidup ini sudah mengerti ya. Oke. Kita akan membahas perpindahan energi pada sebuah biosfer ya, kemudian piramida makanan pada pertemuan berikutnya. Oke. Tugasnya silakan dilanjutkan
KPD karena ada 3 lembar memang agak banyak, dilanjutkan di rumah ya. Nanti kerja secara kelompok, besok mulai jangan dulu belajar karena tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan. Oke? Jadi ini motivasi untuk kalian. Jadi barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya sebuah kebodohan. Oke? Saya ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anakku karena sudah mengikuti pembelajaran ini. Ya, marilah kita mengucapkan alhamdulillah sambil berdoa dalam hati masing-masing. Oke? Kita berdoa. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.